Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata tersebut? Mari kita cari tahu bagaimana terciptanya hukum atau sejarahnya hukum tercipta. Masyarakat awal menetapkan kode-kode untuk mengatur diri mereka sendiri jauh sebelum tulisan ada. Kode Hammurabi salah satu kode hukum tertulis tertua, ditulis di batu sekitar tahun 1772 DTN untuk Raja Hammurabi dari Mesopotamia. Hukum Romawi dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Hukum Romawi dikembangkan oleh para ahli hukum profesional dan mencakup aturan-aturan yang rinci. India kuno dan Cina wilayah-wilayah ini memiliki tradisi hukum yang berbeda serta aliran teori dan praktik hukum yang independen. Hukum internasional, sistem hukum internasional modern mempunyai asal-usul yang dapat ditelusuri hingga 400 tahun yang lalu. Namun konsep dan praktiknya dapat ditelusuri hingga ribuan tahun yang lalu. Magna Carta dianggap sebagai nenek moyang hukum dan spiritual dari konsep negara hukum. Hal ini membentuk gagasan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk penguasa, yang kebal hukum. Hukum umum sistem common law didasarkan pada terminologi yang kompleks dan kasus hukum yang dibangun dengan baik, sehingga memerlukan kombinasi situasi yang terperinci untuk diperhitungkan. Imes Aniscope. Jurisprudensi berasal dari Latin juris prudentia, yang berarti studi hukum. Di Amerika Serikat, jurisprudensi merujuk pada filsafat hukum. Ada 4 aspek utama dalam filsafat hukum. Yang pertama ada analisis hukum, mengkaji, menjelaskan, mengklasifikasikan, dan mengkritik sistem hukum secara keseluruhan. Yang kedua, perbandingan hukum, membandingkan hukum dengan bidang lain seperti sastra, ekonomi, agama, dan ilmu sosial. Ketiga, aspek historis dan kultural, mengungkap dasar historis, moral, dan budaya dari konsep hukum tertentu. Dan yang terakhir, pertanyaan abstrak, menyelidiki pertanyaan mendasar tentang hakikat hukum dan proses pengambilan keputusan oleh hakim. Jurisprudensi adalah studi tentang filsafat dan teori hukum, termasuk bagaimana hukum memahami dan mempengaruhi masyarakat. Selain aspek filosofis, jurisprudensi juga mencakup sosiologi, sejarah, politik, dan ekonomi. Oliver Lalanowiczens tahun 2019 menambahkan bahwa legisprudensi, cabang dari jurisprudensi, fokus pada rasionalitas dan pembenaran undang-undang, dan merupakan bagian penting dari teori hukum. Summary of the Evolution of International Law. Awal mula hukum internasional. Dalam teks kuno seperti Alkitab Ibrani, tercatat adanya hubungan internasional seperti kedutaan dan aturan perang. Namun, pada masa-masa awal tersebut, hak-hak negara sering diabaikan dan lebih didominasi oleh ambisi perang. Peran Grotius dalam pengembangan hukum internasional. Grotius adalah salah satu tokoh utama yang membentuk fondasi hukum internasional modern melalui karyanya di Jur Belli ad Pacis tahun 1625, yang mempromosikan prinsip-prinsip hukum dalam hubungan antar negara dan upaya untuk mengurangi kekerasan dalam peperangan. Kongres Westphalia tahun 1648. Kongres ini adalah tonggak penting dalam sejarah hukum internasional. Hasil utamanya adalah pengakuan
kedaulatan negara-negara Eropa dan hak mereka untuk mengatur urusan internalnya, serta perjanjian damai yang menjadi landasan bagi perkembangan hukum internasional modern. Selanjutnya ada beberapa kejadian yang pernah terjadi, contohnya Perang 30 tahun, pengaruh Kristen dalam hukum internasional, perkembangan netralitas dalam hukum internasional, modifikasi hak-hak teritorial, arbitrase internasional, konferensi perdamaian Den Haag, peran hukum internasional dalam mengurangi kekerasan perang. Kita sampai pada yang terakhir. Jika kita ingin mempelajari sejarah hukum, kita harus memahami sumber dari seluruh hukum dunia sepanjang sejarah, dari asal-usul sampai di mana mereka berdiri sekarang, dan bagaimana keberlanjutan hukum tersebut di masa mendatang. Sejarah hukum legal law dalam skala global dikenal dengan nama hukum internasional. Pada dasarnya, hukum internasional berperan dalam mengatur sebagaimana kegiatan-kegiatan interaksi antara negara-negara di dunia seharusnya terjalin bermanfaat dalam menciptakan sebuah keteraturan antara sekelompok individu sepanjang sejarah umat manusia. Memperdalam pemahaman mengenai perihal hukum, di mana pada masa lampau terdapat gagasan-gagasan, kitab-kitab, kebijakan, dan lain-lain sebagai contoh bagi hukum dan peraturan mengenai tata kehidupan manusia yang diterapkan pada masa kini. Menafsiran kembali aliran-aliran hukum semenjak zaman peperangan 30 tahun, di mana terbitan karya-karya besar Hugo Grotius mengkritik kebijakan para penguasa Eropa di masa abad pertengahan dalam bidang akademik maupun praktikal. Mempermudah para pemutus kebijakan untuk dapat memperagari semua kesalahan dan dampak negatif dari penerapan hukum terdahulu.